Bab 147 menunjukkan kemampuannya. Di depan Murong Xinyu, Chu Feng berdiri di sana. Di bawah kaki Chu Feng, dua orang berpakaian hitam yang berada di alam origin tingkat 2 terbaring di dalam genangan darah. Chu Feng menyerang. Dia tidak punya tujuan apapun dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya melakukan itu karena dia tidak ingin seorang gadis, yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam, dibunuh oleh para ahli alam origin di depannya. Saat melihat kejadian itu, wajah Murong Xinyu penuh dengan keterkejutan karena dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Namun, dia tahu bahwa dua orang yang ingin membunuhnya telah mati mendadak. Jika itu adalah situasi normal, pemandangan itu tidak akan sulit dipahami. Jelas, orang di depannya membunuh dua orang berpakaian hitam. Namun, ketika orang yang berdiri di depannya adalah seorang pelayan dan seorang pemuda seperti Chu Feng, jelas, Murong Xinyu tidak dapat menerima kenyataan itu. Anak kecil, kamu ingin mati. Tepat pada saat itu, dua orang berpakaian hitam lainnya bergegas mendekat. Mereka berada di level 3 Origin Realm dan ketika mereka melihat rekan-rekan mereka terbunuh, mereka menjadi sangat marah. Mereka memutar kekuatan origin mereka dan mengirimkan dua keterampilan bela diri yang kuat. Asteris huhuhu asteris. Kedua keterampilan bela diri itu tidak bisa diremehkan. Kekuatan mereka yang dahsyat mengguncang tanah hingga bergetar. Gumpalan api membumbung di udara sambil mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ah, gelombang. Menghadapi serangan yang menakutkan itu, Murong Xinyu menjerit ketakutan karena baginya, yang bahkan tidak memiliki energi spiritual, kekuatan asal yang kuat itu terlalu menakutkan. Namun saat Murong Xinyu merasa bahwa dirinya pasti akan mati, Chu Feng mendengus dingin dan tanpa bergerak sedikit pun, kedua serangan kuat itu meledak sejauh 3 meter dari Chu Feng. Asteris ledakan asteris. Kekuatan itu sangat mengerikan. Riak energi berubah menjadi badai kekuatan origin yang terbentuk saat mereka menelan keluar. Mereka menghancurkan semua pohon besar di sekitarnya menjadi abu. Seorang pelayan yang melarikan diri bahkan hancur berkeping-keping oleh energi itu. Namun, ledakan dahsyat itu terhenti 3 meter dari Chu Feng. Seolah-olah ada dinding tak terlihat dan bahkan tidak melukai setengah rambut Chu Feng. Bagaimana itu bisa terjadi? Murong Xinyu yang melihat sendiri semuanya terbelalak kaget. Mulutnya yang kecil sedikit terbuka dan wajahnya penuh keheranan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan jelas, dia tidak tahu bahwa itu adalah formasi roh dari legenda. Kenyataannya, bahkan dua orang berpakaian hitam yang menyerang itu pun tak kuasa menahan diri untuk ragu sejenak. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka dapat membunuh Chu Feng dengan serangan itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan terluka sama sekali. Asteris berdebar asteris. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba, kilatan petir muncul di tubuh Chu Feng dan ular-ular petir melonjak saat mereka meraung ke langit. Dalam sekejap, mereka menerkam ke arah dua orang berpakaian hitam, menelan mereka dengan paksa dan orang-orang itu menjadi abu. Kali ini, semua orang melihat semuanya dengan jelas. Mereka melihat bahwa Chu Feng bahkan tidak bergerak, tetapi menggunakan keterampilan bela diri yang luar biasa untuk membunuh dua orang berpakaian hitam yang berada di alam origin tingkat 3. Aura ini adalah level pertama dari Origin Realm. Namun, bagaimana seseorang yang berada di level pertama Origin Realm bisa begitu kuat? Membunuh mereka yang berada di level ketiga Origin Realm itu seperti menghancurkan semut. Meskipun manajer Zhang masih bertarung sengit dengan orang-orang berpakaian hitam, dia tetap memperhatikan apa yang dilakukan Chu Feng. Dengan pengalamannya yang lama dan sulit hadapi, dia menyadari bahwa Chu Feng agak aneh. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak keras, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap ke villa macan putih milikku?" "Apa? Menyelinap ke villa harimau putih?" Semua orang bereaksi terhadap kata-kata manajer Zhang. Biasanya, pelayan tidak mungkin memiliki kultivasi seperti Chu Feng, dan dengan kultivasinya, meskipun dia tidak akan berada di puncak bahkan di White Tiger Villa, dia pasti akan tetap dianggap sebagai seorang ahli. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pelayan yang begitu rendah. Pada saat itu, ketakutan muncul di wajah terkejut Murong Xinyu. Dia mulai memanjat mundur dengan ketakutan. Karena rahasia White Tiger Villa, memang ada banyak ahli kultivasi yang menyelinap masuk dan orang-orang itu memiliki niat jahat. Dia pernah diculik sebelumnya dan dia hampir kehilangan nyawanya. "Jika kau ingin hidup, jangan berlarian." Chu Feng menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat melihat tatapan tajam Chu Feng, entah mengapa, Murong Xinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung. Setelah itu, dia menghentikan gerakan tubuhnya dan duduk dengan hampa di tempatnya. Asteris desir-desir desir asteris. Tepat pada saat itu, suara mendesing terdengar dari hutan di sekitarnya. Ada sekitar 100 orang berpakaian hitam yang keluar dari hutan. Mereka semua memegang pedang dan semua aura mereka berasal dari alam origin. Bunuh semua orang tanpa ampun.
Sebuah suara dingin terdengar dan orang-orang berpakaian hitam memulai pembantaian mereka. Hampir semua pelayan yang tidak melarikan diri terbunuh. Kenyataannya, bahkan para pelayan yang melarikan diri pun tewas karena terbunuh di dalam hutan. Jelas, kelompok orang itu sudah berencana untuk tidak meninggalkan seorang pun yang selamat sejak awal. Di bawah serangan kelompok di sekitarnya, bahkan manajer Zhang tidak punya cara untuk melanjutkan dan dia dengan cepat jatuh. Namun, di pihak Chu Feng, tidak ada yang akan mendekatinya. Mereka yang datang dalam jarak 10 meter akan mati. Teman, aku lihat kau bukan orang dari White Tiger Villaku. Tidak bisakah kau ikut campur dalam urusan pribadi White Tiger Villaku? Seorang pria berpakaian hitam di alam origin tingkat 5 berbicara dan jelas bahwa ia menyadari bahwa Chu Feng tidak sederhana. Siapa kau? Mengapa kau ingin menyakitiku? Setelah mengetahui bahwa orang-orang berpakaian hitam itu adalah orang-orang dari Villa Harimau Putih, Murong Xinyu menjadi marah karena dia tidak dapat membayangkan siapa yang berani membunuhnya bahkan setelah mengetahui posisi dan identitasnya di Villa Harimau Putih. Selama kamu sedikit membantu, White Tiger Villaku akan memberimu banyak hadiah. Orang berpakaian hitam itu sama sekali mengabaikan Murong Xinyu dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, puluhan orang berpakaian hitam sudah mengepung mereka dengan hati-hati. Jika ada kata-kata yang tidak pantas, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Menghadapi situasi itu, Murong Xinyu tidak punya pilihan selain berdiri dan mengikuti Chu Feng dari dekat. Memikirkannya, bahkan dia merasa itu lucu. Nona besar dari Villa White Tiger membutuhkan perlindungan dari orang luar. Dia bahkan menyinggung orang luar itu dan dia menerima banyak keluhan, namun saat ini, orang luar itu adalah satu-satunya orang yang bisa melindunginya. Seseorang yang harus dia andalkan. Sahabatku, apakah menurutmu kau akan menang? Karena Chu Feng tidak berbicara, suara orang berpakaian hitam itu akhirnya menjadi sedingin es. Jika kau ingin menyerang, silakan saja. Gadis ini berada di bawah perlindunganku. Chu Feng tersenyum tipis dan bahkan tidak menatap orang-orang itu. Serang. Melihat itu, orang berpakaian hitam itu tidak membuang kata-kata lagi. Dengan teriakan dingin, lebih dari 100 orang berpakaian hitam bergerak dan mulai menyerang Chu Feng. Ada berbagai keterampilan bela diri yang kuat dan kasar, tetapi hal yang sama yang mereka semua miliki adalah kekuatan. Hanya dengan tekanan itu, sudah cukup bagi mereka yang berada di alam roh untuk mati. Namun, Murong Xinyu yang saat ini berada di bawah perlindungan Chu Feng tercengang saat dia menemukan bahwa dia tidak terancam dengan cara apapun.